Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Malam hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Kang Surya di sebelah saya. Sudah menyiapkan satu buah kisah yang untuk dibagikan untuk sobat pemburu kisah. Sebelum itu bagaimana kabarnya Kang Surya malam hari ini? Kabar baik Pak Cek ya, cuacanya memang agak panas banget. Mungkin mau hujan ini. Iya. Ya dari tadi sore memang panas banget. Ya tapi bagaimanapun kita tetap hadir untuk sobat pemburu kisah. Beberapa waktu yang lalu kita sempat tidak hadir ya Kang ya. Vakum sejenak ya. Ya karena ada kesibukan. Tapi hari ini kita hadir lagi dengan satu buah kisah yang kami dapatkan dari Mas Ikram. Nah ini agak Kang ya, agak unik sekali nih kisah dari Mas Ikram ini. Kisah dari Mas Ikram ini terjadi di tahun 2002-2003 di salah satu daerah di Jawa Timur yang kebetulan Mas Ikram sendiri keberatan untuk disebutkan ya. Lokasinya ya, mungkin karena nanti takut terjadi sesuatu hal ya. Kisah ini dialami oleh Mas Ikram karena Mas Ikram ini bertetanggaan pada saat itu, dan kejadiannya ada beberapa teror sehingga cukup menarik untuk dibagikan untuk sobat pemburu kisah. Oke Kang Surya, bagaimana kisah selanjutnya dari Mas Ikram ini? Monggo dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek, jadi Mas Ikram ini berbagi cerita tentang apa yang dialami oleh tetangganya ya, sebuah keluarga yang mana dia itu punya salah satu anak ya. Salah satu anaknya yang kedua itu, ini juga Mas Ikram menyampaikan pakai bukan nama sebenarnya saja, sebut saja Rina gitu ya. Jadi keluarga itu mempunyai dua anak, anak yang pertama sama yang kedua. Jadi anak yang kedua itu katanya memang waktu mulai dari bayi sampai kemudian pertumbuhannya menjadi anak-anak kemudian masuk sekolah itu memang tidak seperti teman-teman lainnya. Jadi pertumbuhannya agak terlambat, terus juga dia itu sewaktu kecil itu sering sekali kayak ya tiap malam itu menangis gitu Pak Cek. Jadi ya mungkin dia tidak seperti teman-teman yang lain ya. Hingga akhirnya lambat laun dibawa ke dokter anak dan lain sebagainya. Itu juga ya dianggap pertumbuhannya hanya terlambat gitu. Perkembangannya tidak seperti teman-teman yang lain. Tapi ya selalu saja ada hal-hal yang bagi orang tuanya Rina ini merasa bahwa ya ini anaknya yang kedua ini memang dalam tanda kutip itu berbeda dengan teman-temannya yang lain. Selain dia juga perkembangannya agak lambat, kesehatannya itu juga sering terganggu. Tiap kali pergantian musim selalu sakit, jadi agak lemah gitu, fisiknya agak lemah. Hingga akhirnya yang paling membuat ya istilahnya mungkin mengganggu ya, itu kalau tiap malam itu sering menangis. Bahkan hari-hari biasa gitu saja tahu-tahu menangis dengan sendirinya Pak Cek. Jadi nggak ada sebab musababnya. Ya mungkin kalau jatuh terus menangis atau ya istilahnya dimarahi sama temannya menangis itu wajar, tapi itu nggak ada sebab musababnya, tahu-tahu menangis. Hingga akhirnya waktu beranjak usia balita, si Rina ini ditawari oleh saudaranya supaya orang tuanya itu berinisiatif untuk barangkali dibawa ke orang pintar aja, karena saudaranya ini kebetulan punya banyak kenalan yang ya mungkin paham lah hal-hal seperti itu. Karena saudaranya ini merasa anak ini bukan sekedar sakit fisik biasa, tapi ada hal lain yang berhubungan. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu. Akhirnya diajaklah orang tuanya Rina, dan si Rina ini diajak ketemu dengan ya mungkin paranormal gitu ya. Barulah di sana itu ada penjelasan yang sedikit agak mengejutkan Pak Cek. Di mana ternyata si Rina ini punya teman sebaya seusia dia, yang mana
teman ini bukan manusia ya. Jadi itulah yang menyebabkan Rina ini tidak bisa tumbuh layaknya anak-anak seumurannya. Nah kemudian supaya anak ini tidak tahu-tahu nangis, tahu-tahu mungkin istilahnya apa, tantrum gitu ya, istilahnya mengamuk dan lain sebagainya, si Rina ini dibuatkan semacam tali seperti gelang, kemudian ujungnya itu dikasih kayak kelintingan kecil gitu Pak Jack. Tapi ya bunyinya itu hampir nggak ada, hanya klitik gitu, kayaknya kelintingannya kecil. Jadi kayak semacam apa ya, tali yang diikatkan ke tangannya, warnanya merah katanya Mas Ikram. Jadi semenjak itu si Rina ini kemana-mana selalu memakai itu di tangan kirinya. Nah ternyata memang berefek itu Pak Jack. Jadi si Rina yang dulu itu sering nangis tanpa sebab, sering ya tantrum, mengamuk dan lain sebagainya, itu mulai berkurang, walaupun tidak berhenti seterusnya, itu sudah mulai berkurang. Jadi ya istilahnya orang tuanya itu merasa oh mungkin bener ini ada hubungannya, dikasih gelang warna merah dengan ada bunyi-bunyian kecil gitu di ujungnya gelang itu, mungkin ini ada benernya juga. Karena menurut ceritanya orang-orang tetangganya, termasuk ya orang tuanya Mas Ikram sendiri, katanya iya itu kalau dia itu pengen nangis atau pengen marah itu ya istilahnya bukan si Rinanya yang nangis atau marah, tapi ya dalam tanda kutip teman yang menempel di dirinya itu tadi. Dan biasanya kalau gitu ada yang bilang itu paling cuma ngeliatin warna merah itu sudah nggak jadi marah, katanya gitu aja. Ya itu akhirnya Mas Ikram pun juga mendengar cerita dari tetangganya seperti itu. Oh ya moga-moga saja bisa normal sampai dewasa lah, nggak mudah nangis, nggak mudah ngamuk gitu. Cuman yang jadi kendala Pak Jack, secara emosional katanya si Rina ini ya sudah mulai banyak perubahan, tapi secara kesehatan itu tetap masih seperti dulu Pak Jack. Jadi ya ketika anak-anak lain sudah berlarian, bermain, si Rina ini paling lemah, paling lambat. Hingga akhirnya ketika teman-temannya semua sudah masuk sekolah, si Rina juga masih hanya sekedar ikut-ikutan ke sekolah. Jadi tidak mampu istilahnya sebaya dengan teman-temannya itu, pemikirannya itu dan perkembangannya itu tidak mampu. Hingga akhirnya ketika teman-temannya sudah masuk usia SD Pak Jack, si Rina ini sakitnya makin parah secara fisik, dan dia itu hanya ya istilahnya lebih banyak di rumah. Tahu-tahu badannya demam, kemudian sehari 2 hari tidak keluar rumah, besoknya baru keluar lagi, wajahnya juga pucat. Diajak berobat ke dokter juga ya istilahnya perkembangannya juga tidak terlalu signifikan. Hingga akhirnya nggak lama kemudian si Rina ini tidak bisa bertahan, meninggal. Jadi ya orang tuanya sangat terpukul, termasuk juga tetangga-tetangganya juga merasa kasihan. Ya anak yang masih bocah seperti itu harus ya istilahnya ya tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti normalnya gitu Pak Jack. Hingga akhirnya setelah si Rina ini meninggal ya istilahnya kondisi di kampungnya Mas Ikram ini sepi, karena biasanya kalau ada Rina gitu anak-anak itu sering ngajak main, terus juga orang-orang dewasa yang jualan tuku kelontong juga sering ngasih makanan. Sekarang si anak itu nggak ada, jadi ya istilahnya ada perubahan gitu Pak Jack di kampung itu. Tapi ya perubahan itu hanya sebentar, karena setelah beberapa hari setelah meninggalnya Rina itu Mas Ikram dan tetangga-tetangganya ini mengalami banyak sekali kejadian di mana orang-orang itu secara nggak sengaja Pak Jack merasa itu bertemu dengan Rina, tapi bukan sosok Rina yang sebenarnya. Katanya mereka itu bilang ketemu dengan hantunya Rina gitu. Yang paling awal itu sebenarnya dari rumahnya Rina itu sendiri Pak Jack. Jadi orang tuanya Rina waktu itu merasa ini kok malam hari ini kok naruh benda peninggalannya Rina mulai dari pakaian termasuk gelang itu tadi sudah diamankan di dalam lemari Pak Jack. Tapi waktu malam hari tahu-tahu gelangnya itu pindah di meja. Jadi di meja salah satu ruang tamu atau ruang tengah itu. Katanya orang tuanya, katanya ibunya, gelangnya ini kok pindah ke meja gitu. Sebenarnya orang tuanya itu nggak ingin cerita kemana-mana Pak Jack, karena ya mungkin kondisinya masih ya berduka gitu ya. Cuman karena orang tuanya Mas Ikram ini bertetangga, jadi ya dia istilahnya ya sekedar curhat atau bercerita lah kepada orang tuanya Mas Ikram. Ya mungkin
sampean lupa Bu, ya namanya juga orang masih sibuk ya, kemarin habis meninggal juga masih beres-beres rumah dan lain sebagainya ya, mungkin secara nggak sengaja secara psikologis mungkin sebenarnya sudah dibersihkan tapi kok kembali lagi ya, mungkin masih belum dikemasi ke lemari gitu, bayangannya seperti itu. Tapi nggak lama kemudian Pak Jack, esok harinya itu ada salah satu warga yang dia itu kebetulan melewat gang di depan rumahnya Mas Ikram dan juga rumahnya si Rina. Jadi dia itu lagi jalan, karena gangnya kan kecil, kalau sepeda motor lewat itu katanya harus dituntun Pak Jack. Jadi ya sebenarnya jaraknya itu pendek sekali, artinya kalau ada orang duduk di halaman terasnya itu ya pasti orang lewat itu jalannya mungkin hanya 1 meter 2 meter gitu Pak Jack. Jadi orang itu jalan itu melihat itu ada Rina itu lagi duduk di teras tapi hanya kelihatan punggungnya saja, kayak menghadap pintu rumah gitu Pak Jack. Lah orang itu kaget, dia itu sebenarnya sudah tahu kalau si Rina ini sudah meninggal, tapi katanya bayangannya dia waktu itu kok nggak kayak lupa gitu Pak Jack. Jadi dia itu jalan, tahu-tahu berhenti, loh kok malam-malam keluar sih Nduk, ayo masuk ayo, pintunya kekunci habis keluar kemana kamu, kok nggak bisa masuk gitu. Orang itu berhenti sambil menyapa katanya Pak Jack. Tapi anehnya sosok itu kayaknya nggak ada sikap sama sekali, kayak mengacuhkan dia. Malah dia itu kayak menangis, ada suara kayak anak kecil menangis gitu. Terus ya si tetangga ini heran, kok ada suaranya anak kecil loh, kok nangis sih Nduk? Dikira nangis itu kan biasanya kalau anak nangis itu kan mungkin ada gerakan gitu ya. Itu diam seperti mematung, tapi keluar suara tangisan Pak Jack. Bingung orang ini. Maksudnya mungkin dia itu ya istilahnya mungkin bantu mau ngedukkan pintu supaya si Rina ini diajak masuk gitu. Pas dia mau ngelepas sandal naik ke teras itu Pak Jack, dia itu baru sadar, loh Rina lah kemarin sudah meninggal beberapa hari yang lalu gitu. Langsung Pak Jack, dia itu sandalnya dipakai dan sosok itu masih tetap berada di pintu dan dia itu ngelihat beneran. Ya istilahnya dia itu kelihatan dari belakang, dari punggung itu ya, dia itu nggak tahu ini beneran si Rina atau enggak, karena katanya rambutnya itu sudah nutupi seluruh mukanya. Jadi orang itu nggak tahu ini beneran Rina atau bukan. Langsung dia sandalnya dipakai langsung lari Pak Jack, menjauh dari rumahnya Rina. Dan itu bukan hanya itu saja, salah satu tetangganya yang lain juga mengalami yang sama. Jadi masuk gang waktu malam hari itu, Mas Ikram itu sempat kaget juga waktu itu katanya. Malam hari itu kok ada orang berteriak tolong-tolong sambil lari gitu. Ternyata hari setelahnya itu ada salah satu tetangganya Mas Ikram yang rumahnya juga di salah satu ujung gang itu. Dia itu jalan lewat ke depannya rumahnya Rina. Pas dia jalan itu kok di depan itu ada bayangan anak kecil itu berdiri di tengah jalan tapi membelakangi Pak Jack. Lah anehnya di teras rumahnya itu, baik rumahnya Mas Ikram, rumahnya orang tuanya Rina, itu kan sudah ada lampunya. Tapi sosok itu seperti kayak nggak kena cahaya gitu Pak Jack. Kayak tetap gelap, wajahnya nggak kelihatan. Nah orang itu kan bingung, loh ini kok ada anak kecil sih berdiri di tengah jalan, terus diam mematung, nggak gerak sama sekali. Pas didekati, loh kok bajunya seperti bajunya Rina, terus potongan rambutnya juga seperti Rina. Dia itu bingung Pak Jack, bukannya kemarin juga sudah meninggal si anak ini. Akhirnya dia makin dekat, pas dilihat tuh wajahnya kelihatan Pak Jack, kalau itu mirip dengan wajahnya Rina, tapi sudah pucat, seperti warnanya itu sudah putih semua gitu. Dia langsung berteriak-teriak, lari minta tolong, kabur, nggak jadi lanjut jalan. Sampai akhirnya beberapa orang juga keluar nanya, ada apa? Ketemu hantunya Rina gitu. Di mana ya? Itu di gang itu, depan rumahnya bukan, sebelum rumahnya. Dia itu berdiri di depan gang, aku nggak bisa masuk. Jadi kejadiannya itu nggak hanya 1-2, tapi beberapa orang itu juga mengalami. Termasuk ya istilahnya biasanya tempat Rina main di luar gang itu, ada yang juga ngelihat, loh ini kok masih ada anak kecil malam hari kok main-main sendiri. Jadi kayak berjongkok gitu, kayak mainan sampah gitu, ngambili botol, ngambili plastik gitu. Kok ada anak kecil main-main, waktu didekati ternyata
ya orang itu baru sadar, loh kok kayak anaknya itu si Rina, anaknya bapak sama ibu yang masuk gang itu rumahnya tetangganya Mas Ikram. Jadi ya mereka merasa, wah ini mesti hantunya si Rina ini. Akhirnya ya kampung itu semakin heboh, semakin ramai, walaupun ya istilahnya tidak sampai menjadi kekacauan kayak istilahnya menuduh orang tuanya Rina atau gimana, tapi setidaknya cerita-cerita kejadian itu sampai juga ke orang tuanya Rina. Jadi kedua orang tuanya kan juga merasa tidak nyaman Pak Jack. Akhirnya dia itu minta tolong lagi ke orang yang dulu itu sempat bantu Rina. Jadi mereka itu ya sudahlah, kita anu aja, barangkali mungkin entah kita kirim doa lagi atau gimana, karena itu sudah lewat beberapa hari setelah meninggalnya Rina. Jadi ya apa sekali nanti pas 40 hari kita kirim doa lagi atau gimana. Akhirnya mereka pergi ke paranormal yang kapan hari bantu si Rina itu. Sampai di sana ya disampaikan kalau ini hantunya Rina kok masih ganggu, padahal juga istilahnya kita nggak pernah ya apa ya, kayak hal-hal yang tidak semestinya kita nggak pernah aneh-aneh, tapi kok masih kasihan anak ini, kok hantunya masih katanya gentayangan, tetangga-tetangga itu kok masih sering ketemu. Terus ternyata jawaban dari salah satu orang pintar itu tadi sempat bilang gini Pak Jack, loh bukan seperti itu bukan Rina, itu salah satu sosok yang selama ini ngikuti Rina. Jadi akhirnya dia itu bercerita Pak Jack, Rina ini kayak mungkin karena dia itu ya perkembangannya nggak seperti anak-anak lain, terus istimewa, ya? Anak istimewa sering sakit, itu banyak sekali yang ikutin dia, dan usianya umurnya juga ya sebaya, mungkin juga sosok-sosok itu masih anak-anak. Lah salah satu itu memang ada yang paling deket sama dia, dan itu sering membuat Rina ini nangis. Jadi emosionalnya itu kayak nggak normalnya seperti anak-anak. Lah ini tuh dia itu yang kemarin terpaksa dikasih kayak tali warna merah sama ada kayak mainan kelintingan kecil itu, supaya dia itu nggak terlalu ganggu Rina, supaya dia itu hanya fokus mainan warna merah itu saja. Lah mungkin sosok yang selama ini gentayangan menyerupai seperti Rina itu bukan hantunya Rina. Jadi bisa jadi sosok yang seperti anak kecil itu ya yang mengikuti Rina itu tadi. Akhirnya sama orang itu tadi dia nyampaikan, orang pintar itu tadi, gini aja, kalau masih gelangnya yang dulu masih ada itu bisa saya lihat, kan kebetulan dibawa Pak Jack, dibawa kemudian diserahkan ke orang pintar itu tadi, katanya cuman dibungkus kain, terus juga kayak mungkin didoakan atau gimana, terus orang tuanya itu diminta untuk naruh di makamnya Rina. Jadi dikubur aja, nggak harus pas di makamnya ya, istilahnya di sebelahnya atau gimana, nggak perlu dalam-dalam, sudah ditaruh situ aja, jangan disimpan di rumah. Ya mungkin waktu itu bayangannya ibunya Rina itu katanya, dia itu ya sebenarnya masih ya barang-barangnya Rina itu maksudnya masih disimpan gitu Pak Jack, karena mungkin ya buat kenang-kenangan atau apa, buat mengenang anaknya gitu. Tapi sama orang pintar itu tadi disampaikan, nggak usah, sudah ditaruh aja, karena bisa jadi ini yang bikin gangguan itu nggak segera pergi gitu. Akhirnya setelah itu orang tuanya segera pamit pulang, menuruti sarannya, kemudian sambil berdoa ya barang itu tadi, benda yang seperti gelang yang terbuat dari kain warna merah itu tadi ditaruh di dekat makamnya Rina. Jadi menggali nggak sampai dalam, dikubur di sana Pak Jack. Dan kemudian beneran setelah kejadian itu ya berangsur-angsur orang-orang nggak ada yang cerita lagi, tetangga-tetangga itu. Bahkan ya Mas Ikram sendiri itu memang beberapa hari sebelumnya itu sempat merasa janggal Pak Jack. Dia itu pernah nonton siaran bola gitu malam-malam, dia itu kok merasa gak nyaman gitu, karena kan mungkin ruang keluarga sama ruang tamunya Mas Ikram ini katanya jadi satu. Jadi TV itu ada di antara ruang tamu sama ruang keluarga ini jadi satu ruang gitu. Dia tuh bolak-balik ngelihat keluar jendela gitu. Lah di jendela itu dia pakai selambu yang agak transparan. Di teras rumahnya yang kecil itu dia juga sempat ngelihat kayak ada anak kecil gitu. Loh kok kayak anak kecil, tapi karena mungkin ada tirai yang transparan, dia itu nggak tahu itu anak kecil itu sosoknya Rina atau bukan. Tapi karena memang pada waktu itu dia sempat dengar keramaian tentang masalah isu ada penampakan seperti itu ya, dia langsung merasa jangan-jangan itu juga si Rina. Namun setelah
orang tuanya tadi melaksanakan saran dari orang pintar tadi, jadi ya kejadian itu sudah mulai berangsur berkurang. Dan Mas Ikram sendiri juga dengar-dengar dari ibunya dan bapaknya juga, ya kayaknya orang-orang sekarang sudah nggak pernah lagi ketemu sosok seperti itu. Ya memang jangan-jangan emang beneran itu sebenarnya bukan hantunya Rina, tapi ya selama ini ada beberapa sosok yang ngikuti dia karena mungkin ingin saking dekatnya dengan si Rina, jadi dia itu menyerupai seperti itu, kemudian ya berkeliaran di sekitar rumahnya Rina. Jadi itu kisah yang dibagikan Mas Ikram, Pak Syekh. Ya, menarik sekali sih Kang. Ternyata kadang ketika kita menuduh sesuatu ya, ternyata ya tidak seperti yang kita sepenuhnya seperti itu. Ya untung aja segera rahasia itu segera ditangani dengan baik ya. Iya. Jadi mungkin yang khawatirnya seperti itu kan nanti jadi fitnah biasanya. Betul, karena khawatirnya jangan-jangan orang tuanya Rina ini ngapain, istilahnya pernah berbuat apa, atau mungkin jangan-jangan Rina ya ada yang istilahnya dijadikan sesuatu gitu. Kan gitu. Banyak yang seperti itu, Pak Syekh. Jadi pentingnya berpikir positif itu juga penting. Betul, juga. Ya. Apalagi ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Iya. Nah, barangkali itu memang salah satu cobaan bagi keluarganya. Betul. Ya mungkin kita bisa berdoa untuk si Rina supaya dia bisa tenang di sana. Iya. Dan untuk Mas Ikram, terima kasih sudah mengirimkan kisah ini. Untuk Sobat Pemburu Kisah juga terima kasih sudah menyimak kisah ini, dan tinggalkan komentar di bawah, like, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.